Pertama, seperti yang sampaikan kemarin waktu open media di lapangan media, bahwa PSSI dalam hal ini memanggil 30 pemain sesuai dengan nama-nama yang kami berikan. Tetapi ada informasi pemain yang bermain di luar, di Yunani dan 2 Filipina. Kami sebagai pelatih timnas welcome untuk itu. Tetapi saya bicara dengan agennya atau siapalah namanya, dan kami tidak akan berkirim surat ke klub, tapi kami persilakan kalau ini adalah masa FIFA Matchday. Kalau memang kalian libur, silakan kami lihat. Dan begitu dia datang, apa yang kami lakukan yaitu memastikan apakah memang dia itu bisa masuk ke squad ini. Dan tim pelatih melakukan beberapa item test, semuanya dilihat dan kita validasi lewat internal game kemarin. Dan kami putuskan bahwa untuk saat ini kita, karena waktu pendek, kita butuh performance, bukan potensial. Oleh sebab itu, performance itu adalah performance yang bisa dipakai saat ini. Jadi 3 pemain itu kami kembalikan ke klub, bukan berarti tidak potensial sekali, tetapi kami butuh yang benar-benar siap pakai saat ini. Menghadapi Mali besok, silakan Bud. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman media semua yang kami hormati, ini uji coba kita yang kedua, di mana di TC tahap 1 kemarin, bila PSSI menyediakan satu uji coba dengan 2 kali pertandingan, yaitu dengan India. Kita melakukan TC di tahap pertama itu sekitar 15 hari, dan setelah itu kita kembalikan pemain ke klub. Dan TC tahap 2 juga kita PSSI dalam hal ini menyediakan 2 kali pertandingan di tanggal 15 dan 18. Sekedar untuk teman-teman ketahui mengenai persiapan timnas U23, tim ini dipersiapkan untuk SEA Games dan kita memanggil 30 pemain. Dari 30 pemain itu hampir semua sudah melaksanakan beberapa item test yang kita butuhkan untuk memvalidasi pemain-pemain dari 30 ini, berapa yang akan kita, siapa-siapa saja yang akan kita bawa 23 pemainnya. Dan kami juga sekarang lagi menunggu usaha-usaha PSSI kepada pemain-pemain yang secara regulasi masih memenuhi persyaratan, diantaranya ada Marcelino dan Adrian Wibowo, ada Tim, dan juga ada beberapa pemain lain. Dan latihan berjalan lancar dan semua pemain hadir secara keseluruhan itu di tanggal 9, ya. Dan kami memulai TC di tanggal 7 dengan beberapa pemain lokal. Mungkin itu informasi dari kami tentang situasi tim atau keadaan tim sampai hari ini. Baik, selamat siang rekan-rekan media. Ya, kurang lebih kita sudah berlatih kurang lebih selama seminggu, dan kita sudah berkumpul kurang lebih dengan 30 pemain dengan kualitas yang sangat sama lah bisa dibilang. Jadi kita sangat terpacu untuk bisa masuk ke squad final SEA Games yang di bawah asuhan dari Coach Indra Safri, dan semua pemain dalam kondisi siap untuk pertandingan besok melawan Mali, dan semoga kita bisa menunjukkan yang terbaik dan bisa menunjukkan bahwa kita adalah tim yang kuat, dan semoga bisa memenangkan untuk laga besok. Terima kasih. Silakan teman-teman bertanya nama dan media. Melihat kekuatan Asia Tenggara saat ini tuh ke anak-anaknya seperti apa, Coach? Kalau memang kita nggak bisa melawan tim-tim ASEAN untuk uji coba, kira-kira pemaparan apakah lewat video atau seperti apa? Iya, mungkin hampir semua pelatih akan melakukan uji coba dengan 3 tim yang berbeda. Satu yang tim yang kuat dari tim mereka sendiri,
yang kedua tim yang satu level dengan dia, yang ketiga tim yang lebih lemah dari dia. Tiga-tiga itu dibutuhkan oleh seorang pelatih untuk membangun timnya. Dan kami menganggap dengan Mali, kalau kita bicara ranking, tentu mereka lebih di atas kita. Dan kami menganggap ini adalah pertandingan uji coba yang mungkin levelnya sedikit lebih berat, dan kami memang menginginkan itu bagaimana respon-respon para pemain dengan situasi-situasi yang dilakukan oleh tim yang kualitasnya bagus, dan sehingga nanti pengalaman yang dia dapat di pertandingan 2 kali uji coba ini bisa menjadi bekal untuk mereka nanti di pertandingan di level Asia Tenggara. Dan itu harapan kami, uji coba yang kedua ini dan yang diberi fasilitasi oleh PSSI sangat bermanfaat untuk memvalidasi pemain-pemain yang akan kita rekrut nanti menjadi 23 pemain. Tapi melihat peta persaingan Asia Tenggara ini gimana, Coach? Yang jelas, yang dulu kita juara kan. Ya, benar nggak ya? Jadi saya jauh lebih memikirkan tim sendiri dari memeta-metakan lawan gitu. Bukan berarti kita tidak butuh informasi tentang lawan. Tim performance analis kita terdiri dari video analis dan match analis, hampir semua yang di grup kita sudah tahu. Cuman karena ada regulasi berbeda dari yang dulu, sekarang pemain bisa didaftarkan sampai technical meeting. Yang perlu kami cari tim performance analis kita, tim Thailand atau tim Vietnam itu dia akan main dengan Piala Asia ya, atau main dengan tim yang berbeda. Ini yang kita belum dapat informasi tentang kedua tim ini. Tetapi tim Myanmar, tim Filipina, timnya Singapura, kita sudah mendapatkan beberapa rekaman pertandingannya. Apakah valid itu? Saya juga nggak bisa jamin. Tetapi setidaknya hampir 2 tahun sekali, dan bahkan tidak 2 tahun sekali, setahun sekali saya bermain di level Asia Tenggara, dan mungkin kalau ada kemajuan atau kemunduran ya nggak banyak lah. Oke, teman-teman. Halo Coach, siang. Saya Hari dari Bola Sport. Coach, pengen nanya update 3 pemain yang dari Filipina sama Yunani itu, Coach. Kan tadi Coach cuma nyinggung 30 ya, dan menambah 3-nya. Prestasinya sejauh ini sampai mana, apakah Coach, apakah masih sama tim atau bagaimana? Pertama, yang kedua, Coach, di luar pertandingan besok pengen minta komentar Coach terkait salah satu pemain kita, anak asuh Coach dulu di U23 di Kamboja, Spirito, yang kita kita Golinda di dan akhir masuk nominasi. Tanggapan Coach, terima kasih. Saya udah posting kan saya. Langsung aja Coach. Oke, pertama seperti yang sampaikan kemarin waktu open media di lapangan Madia, bahwa PSSI dalam hal ini memanggil 30 pemain sesuai dengan nama-nama yang kami berikan. Tetapi ada informasi pemain yang bermain di luar, di Yunani dan 2 Filipina. Kami sebagai pelatih timnas welcome untuk itu. Tetapi saya bicara dengan agennya atau siapalah namanya, dan kami tidak akan berkirim surat ke klub, tapi kami persilakan kalau ini adalah masa FIFA Matchday, kalau memang kalian libur silakan kami lihat, dan begitu dia datang, apa yang kami lakukan yaitu memastikan apakah memang dia itu bisa masuk ke squad ini, dan tim pelatih melakukan beberapa item test, semuanya dilihat dan kita validasi lewat internal game kemarin. Dan kami putuskan bahwa untuk saat ini kita, karena waktu pendek, kita butuh performance, bukan potensial. Oleh sebab itu, performance itu adalah performance yang bisa dipakai saat ini.
Jadi 3 pemain itu kami kembalikan ke klub. Bukan berarti tidak potensial sekali, tetapi kami butuh yang benar-benar siap pakai saat ini. Oke, Rido, dari sekian gol ya, kalau saya gol Rido terbaik ya, dan saya mudah-mudahan Kadek juga bisa menjadi ya, itu cukup. Saya Ilham dari Guru Haidi. Sebelumnya kan ada rencana buat berkirim surat ke klub buat mempertahankan pemain Abdul sampai SEA Games itu. Sampai sekarang perkembangannya seperti apa? Apa ada surat balasan nanti dari klub yang bersangkutan? Lalu untuk Kadek, nanti kan pemain-pemain Mali ini kan fisiknya kan seperti lebih unggul dari Indonesia, dan mereka kebanyakan bermain di klub Eropa yang udah elit gitu. Ada persiapan khusus gitu dari pemain, apa yang dipersiapkan untuk menghadapi mereka? Kadek dulu lah. Ya, kita mulai dari kemarin dan hari ini kita sudah analisa pertandingan dari Mali. Memang kita lihat pemain-pemainnya sangat berkualitas juga, dan kita lihat sangat cepat. Tentu itu menjadi tantangan bagi kita, di mana kita harus tetap siap, di mana pada saat Mali melakukan counter attack kita harus selalu siap. Dan ya mungkin kita latihan terakhir hari ini akan latihan untuk persiapan melawan Mali besok, dan semoga bisa menunjukkan yang terbaik. Ya, mengenai pemain-pemain yang abroad, saya sesuai dengan komitmen dari Ketua Umum PSSI, silakan kita memakai pemain-pemain terbaik. Tetapi kan nggak gampang, karena ini bukan periode FIFA Matchday, dan PSSI tentu berusaha dalam hal ini untuk bisa melakukan lobby-lobby supaya mereka itu nanti bisa bermain di SEA Games. Dan kami tentu tim kepelatih sangat berharap dengan itu, dan saya yakin sekarang aja ya kita hadir, ada Mauro, ada Ivar, ada Dion, dan ada beberapa pemain juga akan insya Allah nanti kalau PSSI bisa meyakinkan mereka, nanti tentu akan ada lagi tambahan-tambahan itu. Secara teknis pasti akan membantu ya, tetapi kami sebagai pelatih tentu harus menyiapkan plan A dan plan B, dan ini masih ada waktu, dan tentu apapun nanti ya hasilnya pasti akan diberitahu oleh PSSI. Saya Insan. Coach saya Insan dari Depok. Ada 3 pertanyaan ke Coach. Yang pertama, dari laga kontra Mali, aspek mana yang akan Coach jadikan acuan utama untuk menyaring 23 nama untuk final SEA Games? Ketahanan fisik, transisi cepat, atau finishing? Itu yang pertama. Yang kedua, jika nanti hasilnya kurang memuaskan, pelajaran apa yang ingin Coach ambil dari Mali untuk langsung diterapkan di pemusatan latihan terakhir untuk SEA Games? Ketiga, Mali dikenal sebagai tim yang cukup agresif. Dia jago dalam duel udara misalnya. Bagaimana Coach mempersiapkan mental pemain agar tidak grogi di saat SEA Games menghadapi tekanan serupa? Terima kasih. Ini nggak dari AI kan? Saya ujian APRO saya jadi. Ulangi. Yang pertama, pertanyaan pertama apa tadi kan? Yang pertama soal 23 nama nanti yang Coach pilih Ya, untuk menghadapi. itu saya jawab itu. 30 pemain yang ada sekarang. Yang jelas kami tidak lagi melakukan pergantian yang banyak. Dan MCM tadi yang
saya minta ke asisten pelatih pergantian hanya 5 sesuai dengan regulasi. Karena apa? Karena ini sudah menjadi uji coba terakhir kita sebelum masuk ke event. Terus apanya yang kami lihat terhadap para pemain dari 30 ini supaya nanti pasti dia itu ada yang berkualitas yang kita dapatkan. Tentu kami melihat dari semua aspek, ya, aspek-aspek non teknis kita sudah lakukan supaya mereka valid, memang dia yang terbaik gitu. Tentu bagaimana dia bisa memahami filosofi dari kita, terus bagaimana dia bisa melakukan terjemahan terhadap game plan yang akan kita lakukan, dan apa yang bisa mereka inovasi yang bisa membuat kami yakin bahwa dia adalah yang terbaik. Jadi kami selalu kepada pemain, jangan textbook apa yang sudah dikasih tahu, tapi bagaimana dia bisa berinovasi, ya, dan bisa merespon apapun yang dilakukan oleh lawan secara baik dan secara pas. Itu yang kita akan pilih. Oke, di dalam beberapa konteks wawancara kita sebelumnya, misalnya kita berbicara soal lini tengah yang bermasalah misalnya. Dalam konteks itu kan, apakah pemilihan teman seperti Rafael Struijk, kemudian Mauro Dilstra, apakah ini untuk mengisi posisi-posisi yang merupakan bagian dari kekurangan lini depan kita, atau seperti apa, Pak? Karena ini ambisi kita cukup besar untuk tetap mempertahankan posisi juara umum. Kalau nggak salah saya belum pernah merilis kelemahan-kelemahan tim saya ke teman-teman media. Tetapi memang pemain-pemain abroad kayak Mauro, kayak Ivar, ya, seperti yang disampaikan Kadek tadi, membuat persaingan antar pemain jauh lebih ketat. Dan oleh sebab itu saya bilang kepada tim pelatih harus valid, dan semua item tes lakukan. Bahkan kemarin juga kita melakukan tes DNA, ya, talent DNA. Kita juga melakukan psikotes, kita melakukan MCU mengenai dan kita juga periksakan kemarin mereka-mereka yang merasa ada sedikit cedera, langsung kita USG. Kenapa? Kita nggak mau pemain dari 30 menjadi 23, ada yang nanti setelah dipilih nggak siap gitu. Tidak hanya bisa dia menerjemahkan game plan kita, dan tidak hanya bisa dia bermain 2 kali 45 menit, tapi hanya untuk sekali pertandingan, nggak bisa. Nah, ini kita bersyukur SEA Games sekarang dari 20 kuota sekarang menjadi 23. Di Kamboja itu hanya 20 pemain. Tim dokter saya, tim fisio saya minta harus benar-benar seperti sama protokol saat SEA Games di Kamboja, dan saya nggak mau ada pemain pun yang recovery-nya lambat dan pemain yang cedera. Alhamdulillah tim kita, tim dokter kita Indonesia, waktu kita main di Kamboja tidak satu pun yang pemain-pemain yang cedera, kecuali sudah lawan Thailand setelah perpanjangan waktu, pada beberapa pemain yang cedera mentalnya. Yang kedua, biar lulus saya. jadi cukup ya. Jika sebenarnya yang tadi untuk bagaimana ketika hasil itu tidak memuaskan lawan Mali, ketika hasil itu memuaskan, solusi nanti yang Coach ambil untuk ketika ada di SEA Games itu seperti apa dengan target ambisi juara umum ini? Maksudnya? Ini kan pertandingan besok. Iya, di pertandingan besok. Jadi kan mau melihat bagaimana tampil dengan Mali, kemudian nanti ini yang bakal dibawa di. Iya, yang itu benarnya untuk itu. Jadi besok pertandingan lawan Mali 2 kali 45 menit, ya, 2 kali 45 menit akan kita jadikan wadah untuk memvalidasi siapa pemain-pemain. Besok kita daftarkan 23 pemain, ya, bukan 30. 23. Dari 23 itu kita akan ganti 5.
Nah, sekarang ada titik-titik atau posisi-posisi yang mungkin kami ganti untuk memastikan pemain A, pemain B mana yang lebih baik. Salah satu contoh mungkin di posisi gelandang mana yang lebih baik ini daripada ini. Nah, itu yang akan kita ganti. Tapi kalau pemain-pemain yang sudah kita anggap benar-benar oke di tim ini, mungkin tidak kita lakukan pergantian besok. Oke? Dan itu akan menjadi kesimpulan akhir kami nanti setelah tanggal 18 bahwa inilah pemain yang akan kita bawa. Kami informasikan juga setelah 30 ini tanggal 18 kita akan ciutkan berapa pemain semakin mengerucut, mungkin menjadi 28 atau menjadi 26 pemain. Oke, terakhir ya. Coach, saya Budi Armasanda dari CNN-Indonesia.com, Coach. Pertanyaan saya pertama tadi sepertinya belum ada yang membahas soal dari coach sendiri, karena dari Kadek tadi sudah pandangannya terkait kekuatan dari Mali itu seperti apa. Karena maksudnya ini kan tadi seperti coach katakan bahwa secara peringkat memang Mali kan ada di atas, tapi maksudnya pasti kan sudah dianalisa juga seperti apa, dan plannya untuk 2 pertandingan ini seperti apa, Coach, untuk pertandingan nanti? Ada 2 informasi tentang Mali yang kami kemarin dengan para pemain, dengan para pelatih, pemohon analis melihat 2 game yang dilakukan oleh Mali. Satu, mereka bermain dengan Prancis, dan setelah itu bermain dengan Panama. Dia memainkan dengan cara yang berbeda. Apa artinya tim ini secara taktikal sangat baik, dan apalagi mereka terkenal dengan individu-individu yang berkualitas. Tentu kami juga akan merespon dengan tim taktikal yang realistis, bukan ini menghadapi Singapura, ya, bukan menghadapi Myanmar, bukan menghadapi Filipina. Jadi kita sudah mendiskusikan dan kita juga sudah memsimulasikan kemarin kita bermain dengan cara yang bagaimana, dan hari ini kita finalisasi tambah dengan set piece. Kalau nanti ada hal-hal yang misalnya di open play semuanya mantap, yang mungkin kita bisa ambil dari dari set piece. Cukup? Kalau secara spesifik kita harus beda dengan video di sini. Berarti kemungkinan untuk dua uji coba ini akan ada tim yang berbeda? Enggak, tidak. Kita akan banyak lagi pergantian pemain seperti lawan India. Kita nggak akan lakukan lagi. Kita betul-betul memberikan pengalaman yang 2 kali ini kepada pemain-pemain yang benar-benar akan kita bawa nanti ke SEA Games. Dan saya berharap Mali seperti kita kalau uji coba di Jepang harus 100% ke kita, ya, dan kita ingin belajar mensolusikan hal-hal yang mungkin pemain selama ini nggak dapat, ya kan, mungkin secara pressure, mungkin hal-hal lain yang ini yang kita lihat nanti di mana kekurangan kita gitu. Nah, kalau sudah diuji coba kita biasa dengan tim-tim yang lebih tinggi, mudah-mudahan nanti kita dengan dengan lawan-lawan kita di SEA Games kita bisa mensolusikan. Berarti tidak ada Terima kasih banyak ya. Pusat semuanya. Sekarang udah gila tuh. Kami dari karena ini kan malah nggak ada. Niken.